Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kinerja kami, yaitu materi sistem komputer. Namun sebelum mulai mempresentasikan, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Ada Akhdan Zuhdi Azizi, ada Bilal Julian Sukoco, ada Rendi Anggara Wijaya Makmur, ada Riyad Maulana Dirgantara. Apa sih sistem komputer itu? Sebelum kami mulai, kami akan memberikan pengertiannya terlebih dahulu. Jadi, sistem komputer adalah kumpulan dari berbagai perangkat komputer yang saling berkaitan satu sama lain, sehingga dapat berinteraksi dan menjalankan proses pengolahan data. Sistem komputer terdiri dari beberapa komponen. Di komponen sistem komputer ada 3, yaitu hardware, software, dan brainware. Para ahli juga mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sistem komputer. Menurut Wimatra, sistem komputer adalah suatu sistem dalam perangkat komputer yang memiliki tujuan untuk melakukan proses pengolahan data yang kemudian dapat menghasilkan suatu informasi yang berguna. Yang kedua, menurut V.C. Hamaser, sistem komputer adalah sistem yang dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output berupa informasi. Dari kedua pendapat ini bisa disimpulkan bahwa sistem komputer merupakan hubungan antar komponen untuk melakukan proses olah data demi menghasilkan informasi bagi user atau pengguna. Nah, kita sudah mempelajari pengertiannya, dan pasti sistem komputer dibuat karena ada fungsi dan tujuannya. Berikut adalah fungsi-fungsi dari sistem komputer. Oke, yang pertama yaitu melakukan input data. Fungsi utama sistem komputer salah satunya untuk memasukkan data mentah ke dalam bentuk digital dan mengolahnya. Ada berbagai jenis data yang bisa dimasukkan, yaitu mulai angka, tulisan, hingga audio. Yang kedua yaitu melakukan proses data. Berdasarkan pengertiannya, komputer juga digunakan untuk olah data. Jadi proses pengolahan data ini merupakan fungsi lanjutan dari adanya sistem komputer. Di dalam komputer ada pengolahan data mentah menjadi sebuah informasi atau data baru yang bisa terbaca oleh komputer lain. Untuk melakukan proses data, maka dibutuhkan brainware berupa CPU sebagai otak dari sistem komputer. Yang ketiga adalah menghasilkan sebuah data. Setelah melakukan processing data, maka akan didapatkan bentuk data baru yang ditampilkan sebagai sebuah output. Adapun data yang sudah diproses, bentuknya akan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Data yang sering menjadi output yaitu berupa gambar, suara, atau jenis informasi lainnya. Dan data ini bisa digunakan kembali atau disimpan di dalam memori komputer. Dan yang keempat adalah menyimpan data. Data yang sudah diproses dan dihasilkan akan disimpan oleh komputer hingga bisa memudahkan untuk mencarinya, memudahkan pengguna untuk mencarinya. Nah, hasil olahan ini disimpan di dalam memori komputer. Sebutan untuk data yang sudah jadi ini disebut sebagai output data yang tersimpan dalam bentuk digital. Bisa dibaca oleh memori komputer yang Anda miliki ataupun komputer lain. Jadi kita masuk ke
bagian komponen sistem komputer. Jadi di sini komponen sistem komputer itu adalah suatu komponen yang berfungsi untuk menjalankan semua fungsi pengolahan data. Sebuah sistem komputer memerlukan beberapa dukungan komponen atau elemen untuk melakukan input-output, mengolah data, dan menyimpannya. Pertama, ada yang namanya hardware atau perangkat keras. Itu terdiri dari keyboard, mouse, joystick, touchpad, dan lain-lain. Yang kedua ada software. Software juga terbagi lagi menjadi ada 4. Sistem yang pertama adalah sistem operasi. Operasi adalah program dasar yang digunakan untuk menghubungkan pengguna maupun hardware komputer dengan sistem operasinya. Tanpa sistem operasi, komputer tidak bisa berjalan karena berbagai aplikasi akan tidak bisa berjalan. Yang kedua adalah program aplikasi. Untuk mengolah data yang dimasukkan pengguna dalam pengertian sistem komputer, jenis perangkat lunak dipakai biasanya tergantung dengan kebutuhan dan tiap komputer memiliki program aplikasi yang berbeda. Yang ketiga adalah program tambahan. Jenis program yang digunakan untuk melindungi sistem pada komputer atau menunjang kinerja perangkat keras. Yang keempat adalah program bahasa. Tanpa ada bahasa program, maka pengguna tidak bisa mengetahui langkah lanjutan dalam proses data yang masuk. Dan yang ketiga adalah brainware atau perangkat otak. Nah, ada beberapa istilah di dalam brainware. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah orang yang menguasai bahasa pemrograman sehingga bisa mempersiapkan suatu program untuk digunakan sesuai fungsi dan tujuannya. Kedua ada sistem analisis. Sistem analisis adalah orang yang melakukan koordinasi hingga perencanaan dengan perangkat lunak, keras, dan sistem yang ada di dalam komputer. Yang ketiga adalah admin. Admin adalah orang yang mengelola dan bertanggung jawab pada sistem operasi komputer. Yang terakhir adalah operator. Operator adalah orang yang bertugas memanfaatkan fungsi dari sistem komputer itu sendiri. Ia juga merupakan orang yang mengolah data menggunakan sistem komputer dan perangkat lunaknya. Pengertian sistem komputer dan komponen tidak akan berjalan jika tidak dioperasikan oleh operator. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan penulisan ataupun kekurangan materi, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Daftar pustaka bisa dilihat di slide terakhir. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.